kurang mahasiswa Mas Amin. Terus mahasiswa belum karuan mojo. Ini kan anak muda yang melakukan penderitaan luar biasa. Nah, Mas, sebelum ke sana, cerita Nono, Anda dulu mendapat beasiswa ke Soviet, itu kisahnya bagaimana? Karena nanti berkaitan dengan dia tergugah tadi, dia akan mengalami jalan sepi, jalan sunyi, dan karena orang-orang yang visioner itu adalah orang yang mau berbeda dengan orang lain dan dianggap gendeng lah. Area ini gak gendeng, super gendeng. Oke, dicap gendeng ini saya tambah seneng Pak Suko. Itu artinya berbeda dengan yang lain, revolusioner. Jadi memang jadi orang gendeng itu ada nikmatnya. Ya bukan gak nikmat. Wong gendengnya dewean, jadi dia berbuatnya itu wis wapi apa biasa apa pasti dianggap luar biasa. Jadi gendeng itu nikmat karena sendirian di jalan itu. Nah itu, jadi dulu waktu itu Pak Suko, waktu di Belarus itu tahun 2015 saya ke Belarus. Jadi 2 tahun yang lalu itu waktu itu Pak Konsul Kehormatan yang di Indonesia itu berniat untuk menjajaki upaya kerjasama pendidikan Indonesia Belarus. Dari situ kemudian beliau kenal saya lewat waktu itu saya kebetulan diupload masuk ke halaman pertama koran, salah satu koran terbesar di Jawa Timur waktu itu. Jadi terus beliau kenal saya, ya omong-omongan, habis itu kayaknya cocok ini, senafas senada ya wis ayo mulai untuk berangkat ke sana. Dari situ saya menemukan bahwa negara bekas Uni Soviet seperti itu, mereka memang teman-teman di sana memang sangat teratur Mas Bro. Sangat teratur kehidupannya. Tapi di situ saya merindukan satu hal dari Indonesia, yaitu adanya kemajemukan, keberagaman pola pikir, kemerdekaan berpikir. Karena mereka semua diajari untuk menjadi orang yang sama gitu kan. Semuanya ya mekanik seperti itu, dan ya karena ideologinya mereka bawa sosialis. Jadi pasti mereka menjadi bangsa yang mekanik gitu. Tapi kalau kita bicara Indonesia, bicara Pancasila, maka antara paham sosialis yang begitu tertata, rapi, disiplin, dan paham, meskipun Bung Karno itu salah satu orang yang paling benci liberalisme kalau menurut saya, tapi itu ada di Pancasila juga, dipadukan sama beliau untuk mencari pola yang pas di Indonesia seperti apa. Jadi roh Pancasila itu memang nggak kerasa di sana, tapi saya tergugah karena ada rasa ritme yang sama dalam memajukan suatu negara, melawan segala bentuk kemalasan, segala bentuk kemul-kemul yang tak jelas di era modern ini dengan karya-karya. Nah sekarang kemulnya anak perasaan, mengeksplorasi dinamika masa remaja, tapi mbok ya dengan yang enak. Ada satu lagu yang barusan terakhir saya dengar, salah satu liriknya adalah mengenai seseorang, subjek ini mungkin terkenal, mungkin itu membuat anak-anak jadi pasifis dan apatis, tapi harus kita bayangkan juga, harus kita punya imajinasi juga bahwa apa yang menjadi senjata untuk melumpuhkan kita sebenarnya bisa juga kita jadikan senjata untuk membangkitkan diri kita. Bahwa sosial media itu adalah ruang publik yang baru. Tidak perlu orang itu orasi di depan satu podium seperti zaman dulu waktu Bung Karno memimpin perlawanan. Sekarang dengan ketik-ketik di sosial media, kalau turunan, kalau apa, itu bisa memimpin sebuah perang di satu daerah dengan mudah. Bisa memimpin suatu perlawanan yang besar hanya melalui ketik-ketikan seperti itu. Ya, tapi kalau tidak dicermati, tidak dimanfaatkan dengan cermat, maka ya dia akan hanya menjadi sarana untuk bertukar sampah seperti itu. Tapi kalau itu setiap post foto, mau yang itu fotonya sajane pamer ganteng apa pamer apa, tapi captionnya itu menggugah semangat kebangsaan, maka ini akan menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Ya. Saya kira teman-teman bisa memulai Bapak Ibu Mas Mbak semua dari apapun di Facebook, di Instagram, dimanapun, meskipun tampilannya ya wis ngono, tapi konten yang dimasukkan di situ bisa lebih berbobot. Menurut saya seperti itu. Nah, yang satu lagi yang harus saya kritisi sekarang adalah terkait persekolahan gitu. Seringkali teman-teman, Bapak Ibu semua menganggap bahwa pendidikan dan persekolahan ini berada di satu ruang. Ya iya memang dia satu ruang, tapi persekolahan itu seringkali tidak memanifestasikan semangat pendidikan secara utuh gitu. Kalau kita bicara keberagaman dan Pancasila gitu, sekolah saya kira jarang sekali meletakkan Pancasila dan keberagaman itu dalam keseharian mereka.
setiap kali ada anak-anak yang berpikir berbeda langsung anggapannya tempatnya di BK seperti itu. Padahal belum tentu gitu. Teman-teman yang misalkan malas belajar, misalkan teman-teman yang malas belajar dengan metode-metode sekolah, mencari pembelajaran di luar, berpikir secara merdeka, itu malah yang sebetulnya bisa mendobrak bangsa ini. Gitu kan? Kalau kita lihat sejarah misalnya, Ki Hajar Dewantara dulu itu dia bapak pendidikan nasional. Tetapi apa yang terjadi? Beliau di Stovia itu akhirnya dikeluarkan kan karena keaktifannya di organisasi waktu itu, Budi Utomo dan Serikat Islam waktu itu. Nah, ini kan ada yang salah seperti itu kan. Kalau begitu kita kan berarti harus mengevaluasi diri. Apakah kita sudah merdeka sekian puluh tahun ini di abad ke-21 tapi pendidikan persekolahan kita masih mengacu ke abad 19 dan gaya kolonial Belanda? Itu kan harus kita evaluasi lagi seperti itu. Apakah memang kita sudah menjadi bangsa yang betul-betul kalau katanya Bung Karno berdaulat, berdikari dan berkepribadian, atau sebenarnya kita cuma membebek bangsa-bangsa lain yang artinya kita juga terjajah secara pikiran, belum merdeka, belum sepenuhnya melepaskan kemul kita itu. Nah kalau kita masih seperti itu kan menjadi bahan evaluasi bagi kita semua, menjadi bahan pemikiran gitu loh. Nah, caranya seperti apa ya? Ya dari sekolah teman-teman, lembaga-lembaga organisasi siswa seperti OSIS, seperti MPK yang di sekolah-sekolah itu punya peran sangat besar dalam perubahan pendidikan, perubahan wajah pendidikan di negara ini. Tapi selama ini yang pemandur kan, ada katakan undang-undang keterbukaan informasi publik. Di situ tentang anggaran negara dan sebagainya harusnya bisa dipelajari. Nah sekolah yang merupakan instansi negara itu apa pernah disentil di situ oleh teman-teman OSIS? Gak wani tuh. Min, iki arek kelas 1 SMA Min. Makanya goblok ini. Ya enggak. Cuman coba ono teko mayan ket wingi-wingi enak. Sakjane warung kopi tak ceritani. Aku nonton ini ya menahan nafas. Ya aku rada merinding Mas. Cek sebenarnya sampai ini gak gendeng. Ning Maya itu pernah dibahas, Cak Nun pernah ngomong masa berapa. Artinya kita berani ora usum gak? Kita wani ora usum gak? Nek awakmu podo sing liyane berarti awakmu mbebeki. Tapi ketika kon wani ora usum Mas, sepurane yo arek-arek iki Mas pengangguran gak jelas SD ono sing gak lulus tapi sampai jam 4 Mas. Jam 4 mbok takono oleh apa gak ilmu iki. Takono apa tambah bodoh. Nggak, satu catatan. Aku yakin nih anak-anak ini tambah pintar. Satu catatan. Saya tergelitik dengan Mas Seno bilang bahwa kalau sekolah tidak bisa memerdekakan atau bahasanya itu tidak bisa membuka ruang kesadaran diri, gaya apa ning sekolah kan ngono ya Mas Seno ya. Lah, terus tak takoki berarti sekolah niku membunuh ruang kesadaran diri atau malah memagari, mengkurungi. Harusnya yang kita jadi Garuda, kalau kata Cak Nun, kita malah emprit gara-gara sekolah. Sing ono masuko lho iki yo. Iki kenanya ibu siapa lho. Atau memang di sekolahan itu kita sangat-sangat dipasung ya, sehingga tidak ada ruang kesadaran diri, terbukakannya ruang kesadaran diri gitu, atau ya Bang, aku tambah bingung. Kalau aku biyen swasta, jadi gawene cabut. Walau saya, piye Mas Seno? Sampean sendiri koyoke monggo Mas Seno. Nggih, matur nuwun, Cak. Saya bahas masalah kenapa saya tidak muncul di Maiyah dulu ya. Loh, enggak usah. Enggak usah dulu. Aku yakin lah kita sefrekuensi, kita Siap. dan pasti Allah punya cerita. Betul. Ya. Dari pengamatan saya dari banyak sekolah ya, bukan hanya di SMA saya, tapi di banyak SMA lain memang kenyataannya secara ironis memang seperti itu. Gitu. Teman-teman masih belum bisa mendapatkan sepenuhnya kemerdekaan untuk bisa mengeksplorasi bukan hanya bakat gitu ya, tapi juga karya-karya mereka yang ditelurkan dalam bentuk nyata. Itu belum bisa sepenuhnya tersalurkan. Gitu. Apalagi sekarang kita ini terhegemoni, tereuforia dengan semangat antagonisme, semangat kompetisi. Di mana lomba-lomba itu sing melok akeh. Tapi saat kita bicara masalah karya dalam duduk bersama, bergandeng tangan, maju bareng, itu jarang sekali untuk disinggung. Nah, itu menjadi salah satu pandangan saya juga yang kurang sreg gitu dengan apa yang terjadi. Itu yang membuat Mas Seno mendirikan aliansi pelajar antar sekolah. Betul. Jadi
Aleksi Pelajar Surabaya itu memang kita semangatnya adalah forum cair Pak Suko. Jadi teman-teman dari semua sekolah siapapun yang ngerasa pelajar ambekan urip ya ayo monggo bergabung. Bang sing iki sing ngrasane wis nang sekolah goblok kaya apa wis pokoke pengen ada perasaan sebagai pelajar. Sebagai pelajar boleh Bergabung sebagai pelajar. Jadi kita melepas embel-embel sekolah di situ sebagai pembelajar teman-teman muda. Ini nanti perlu direspon, saya kira menarik sekali. Tapi kalau awakmu nanti dipanggil guru atau kepala sekolah nggak Mas? Waktu itu kebetulan ngaku saya iya. Jadi ya gitu. Ada satu gerakan yang kita buat, ada gerakan itu menyinggung kekuasaan pemerintah juga. Akhirnya apa yang terjadi kita dianggap sebagai gerakan liar dan sebagainya. Ada framing-framing yang dibuat dan ya kita semua barisan kita dapat satu semacam apa itu dia diservis ententean karo sekolah Pak Suko sama banyak Di sekolah. servis. Anda diancam sampai keluar sekolah nggak? Ada beberapa teman yang iya. Jadi ya seperti itu, memang itu yang terjadi. Nah, jadi tapi tidak masalah Pak Suko. Artinya kalau menjawab pertanyaan Cak Sinten Mas Amin. Mas Amin, nggih. Oke, Mas sekolahnya Amin. nggak jelas. Cabut-cabut aja aku Sen, gak usah ditiru Sen. Iya, soalnya dia ngerepotin guru nih malah di sekolah. Ning BK iku urusane mek telat karo ning kantin nek pas pelajaran. Monggo Mas Seno. Tapi sebetulnya itu kreativitas seperti itu sebetulnya yang kita butuhkan Mas Amin. Menurut dari saya. Bener toh. Ya, sampean bisa juga nanti menukil Tan Malaka 1 atau 2 prosa lah buat teman-teman Bang Wetan iki biar teman-teman iki gak ngertinya cuma madilog ya. Artinya prosa yang lainnya. Mandi besar lah. Mas. Nggih. Ya karena prinsip kita seperti dari dulu sampai sekarang sama Pak Amin. Jadi mesti prinsip kita adalah setiap tempat adalah sekolah, setiap waktu adalah jam pelajaran dan setiap orang adalah guru bagi kita. Jadi mau kita itu dianggapnya kalau makanya katanya kalau Mas Amin tadi misalnya keluar sekolah bolos kan yang penting sinau ya gak masalah cariku. Perkorone ning kono kuwi, ning sekolah gak sinau, ning jowo dodolan buku. Itu perkorone. Ya. Mas, ini kan berkaitan dengan soal selimut tentang kebangsaan, mungkin bisa dirujuk pikiran-pikiran tentang Tan Malaka atau Soekarno yang menarik menurut Anda dengan tema ini Mas Seno. Yeah. Saya ingat salah satu perkataan Tan Malaka yang mungkin paling populer tentang pendidikan adalah bahwa kata beliau pendidikan itu untuk mempertajam pikiran, memperhalus perasaan dan memperkeras kemauan. Gitu ya. Tapi ya, itu yang kata beliau. Jadi yang dipertegas adalah salah satunya memperkeras kemauan pendidikan. Tapi sekarang tidak, malah pendidikan kita Memperkeras kemauan. Nah, saya tak lanjut mulai gitu Bang. Nah, jadi itu garis bawah ya, memperkeras kemauan. Tapi yang kita saksikan sekarang adalah seringkali pendidikan menciptakan yang namanya penyeragaman pikiran, penyeragaman kemauan, satu saja menjadi pegawai. Nah itu yang salah. Apalagi sekarang ada istilahnya saja salah menurutku. Saat guru-guru di sekolah negeri dengan bangga mereka ya itu bukan mendiskreditkan guru ya, tapi terminologi yang digunakan itu kurang pas menurut saya. Disebut sebagai pegawai negeri sipil itu kurang pas. Karena menurut saya guru itu jiwanya harus merdeka, harus independen. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai pekarya, apa ya? Pencipta karya, pencipta penerus bangsa. Jadi bukan diposisikan sebagai pegawai. Dan lebih salah lagi kalau itu lalu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sangat membanggakan. Jadi menurut saya mulai dari pengajar pendidiknya dulu itu harus ditempatkan tinggi, ditempatkan sebagai satu posisi yang lebih mulia daripada sekarang kalau cuma dibatasi disebut sebagai pegawai. Nah, oleh karena itu ya sekolah harus pelan-pelan memerdekakan diri. Malah menurut saya Mas Amin, kalau sekolah itu bisa digunakan sebagaimana mestinya sebagai wahana pendidikan yang memerdekakan, daya pengaruhnya besar sekali untuk bangsa ini. Jadi bukan menganggap itu sebagai satu-satunya halangan gitu ya untuk kita malah untuk mengebiri teman-teman, tapi malah bagaimana caranya teman-teman muda, teman-teman pelajar di sekolah itu bisa mengubah citra sekolah yang selama ini tampak begitu besar, tampak begitu tinggi,
nama-namanya menjadi lebih merakyat, lebih fokus pada apa yang terjadi di lingkungan sekitar, tidak mengalienasi, istilahnya kalau berarti mengalienasi pelajar dari dunia luar, sehingga apa ilmu yang diterima di sekolah dimanapun itu bisa dengan mudah dibentuk diwujudkan dalam bentuk karya-karya nyata untuk kemajuan bersama. Itu yang dibutuhkan kalau menurut saya. Nah, applause ya,